اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alihi. من كتاب سفينة النجاة للإمام الفقيه الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن ابن سمير الحضرمي الشافعي وشرح كاشفة السجال للإمام محمد نووي بن عمر الجاوي الشافعي نفع الله بعلومهما وبأسرارهما وبعلومنا وعلومكم وعلوم سائر صالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنهم وعنكم. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita di antara maghrib dan isya ini. Salawat dan serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan sahabatnya dan pengikut jejaknya sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai daripada pembahasan muqaddimah, masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam mungkin pelajarin di sekolah madrasah ya. Kalau di madrasah, kalau yang sekolah umum mengenal dengan rukun-rukun Islam ya sesimpel itu.
Tapi para ulama kita sangat disiplin dan terperinci menjelaskan tentang rukun-rukun Islam ini. Pengarang kitab menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, faslun, suatu pasal atau suatu bab. Arkanul Islami khamsatun, rukun-rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Rukun Islam yang pertama yaitu bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wa iqamus shalah, melaksanakan atau mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, membayar zakat atau menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, berangkat haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya. Berangkat haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya. Yang pertama, suatu bab menerangkan tentang rukun-rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu didirikan dari 5 rukun, 5 pondasi. Yang pertama syahadat. Yang kedua melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan berangkat haji, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini ibaratkan pondasi suatu bangunan. Di bawahnya itu yang pondasi itulah penguat dari suatu bangunan tersebut. Apabila pondasinya lemah, runtuhlah bangunan tersebut. Pondasinya apa tadi? Pertama syahadat. Login dulu, klik masuk Islam. Kemudian diwajibkan baginya sholat, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, berangkat haji bagi yang mampu. Nah, bangunan-bangunan yang ini adalah thariqah namanya. Fondasi ini disebut dengan syariah. Bangunannya thariqah. Thariqah itu apa? Pengamalan dari syariat yang fondasi tadi. Kita nyebutnya dengan apa? Tarekat. Nah, syariat tarekat. Bangunannya ada, atapnya ada. Nah, atapnya itu disebut juga dengan tarekat tadi. Pengamalan dari setiap aspek daripada pondasi tadi. Nah, hias-hiasan di dalam bangunan tersebut, nah, ada kursi, ada karpet, ada hiasan-hiasan lah pokoknya di dalam situ. Itu adalah hakikat. Karena dari tarekat tadi melahirkan hakikat. Makanya disebutkan oleh para ulama, ilmu syariat ini ibaratkan seperti kapal. Nah, ilmu syariat ini maksudnya ilmu zahir. Kita pertama tauhid, mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Apa yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, sifat-sifat para nabi, ilmu tauhid. Kemudian ilmu fikih,
tata cara kita beribadah, bagaimana sholat, bagaimana rukun-rukun sholat, bagaimana syarat-syarat sholat. Nah, itu namanya ilmu zahir. Ibaratkan seperti kapal, lautannya adalah tarekat tadi, hakikat tadi adalah permata yang ada di dalam lautan. Tidak bisa seorang mencari permata yang ada di dalam lautan tersebut, melainkan dia harus punya kapal. Nah, kapal tersebut kata Imam Ghazali, wala wusul ila nihayatiha, tidak akan bisa kapal tersebut berjalan apabila dia harus menguatkan bagian zahirnya. Nah, itu ilmu-ilmu fikih tauhidnya. Jadi enggak hanya orang 5 waktu sholat di masjid, bangun tengah malam sholat tahajud, sholat duha, istiqomah terus dia, tapi tidak memperhatikan, memperdalam belajar tentang syariat ini. Kata Imam Ghazali, perjalanannya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu mandek, karena kapalnya lemah. Nah, dulu Habib guru kita di Hadramaut, Habib Umar, pernah menulis kitab. Beliau menulis kitab judulnya Mahiyatut Tasawuf, syarat-syarat untuk orang bertasawuf. Nah, ini yang mungkin yang senang-senang tasawuf tentang pembersihan jiwa. Nah, kata Habib Umar menulis kitab tentang syarat-syarat bertasawuf. Syarat yang beliau tulis pertama, orang dikatakan bertasawuf harus menguasai ilmu Quran, sunnah, hadis, yaitu ilmu zahir tadi. Itu syarat pertama. Kemudian para ulama Timur Tengah mengkomplain akan kitab beliau tersebut. Nah, kata para ulama, kalau sampean menulis syaratnya seperti itu, berarti semua orang yang bertasawuf di muka bumi ini tidak termasuk. Karena nggak pasti orang yang ahli tasawuf ahli juga fikih. Nah, cuman kata Habib Umar, syaratnya harus kuat fikih baru dia tasawuf. Nah, kata Habib Umar, jawaban beliau singkat, justru itu saya tulis. Berarti orang-orang yang gak sepantas masuk ke dalam dunia tasawuf ini keluar. Jadi ngaji fikih dulu, yang memperdalam fikih tauhid, baru bisa jalan kapalnya. Nah, itu singkatnya. Yang pertama, rukun Islam disebutkan di sini syahadat. Hukum syahadat at-talafut, mengucapkan 2 kalimat syahadat namanya talafut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu talafut namanya. Itu hukumnya tidak semerta-merta wajib mutlak. Yang wajib mutlak bersyahadat di dalam hati. Nah, cuman tidak menghapus daripada bersyahadat secara lisan. Yang secara mutlak bersyahadat dalam hati. Nah, mungkin bagi orang yang tidak mampu berbicara, bisu dan lain sebagainya, maka bersyahadatnya dengan hati. Syahadat ini, orang bersyahadat ini, yang dia menjadi selamat nanti masuk ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka secara abadi, yaitu orang yang bersyahadat di dalam hati tadi. Shadaqah fi qalbi, dalam hatinya. Adapun orang yang meninggali syahadat secara talafut dengan sengaja, dia dihukumi sebagai maksiat, berdosa. Orang yang tidak bersyahadat pada talafut. Cuman yang menjadi mutlak selamat dari siksa api neraka secara abadi itu mengucap syahadat di dalam hati. Nah, itu. Adapun talafut ini syartun al-ijra' ahkam iman, menjadi syarat daripada hukum-hukum iman. Cuman dikatakan orang tersebut menjadi muslim dan beriman kepada Allah yang dinilai itu syahadat yang ada di dalam hatinya tersebut. Nah, itu. Apakah boleh orang bersyahadat
enggak menggunakan kalimat asyhadu, dia menggunakan kalimat a'lamu atau a'rafu. A'rafu artinya aku mengenal alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Bisa juga dengan a'lamu, aku mengetahui an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hukumnya boleh. Jadi enggak hanya asyhadu. A'lamu atau a'rafu bisa. Tapi yang lebih afdal la ilaha illallah. Dalam hadis miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Guyonan para ulama tuh lucu. Kata ulama guyonnya, kalian ini semua kita ini megang kunci surga semua. Jadi kalau ada yang masuk neraka kebablasan berarti. Karena dikasih semua kan kunci surga. Lalu ada cerita lucu, seorang guru ya, guru-guru ngajar PNS menanya kepada Ustadz, hukumnya apa membuka lembaran soal ujian nasional itu secara ilegal? Hukumnya apa Ustadz? Kan tidak boleh dibuka dulu kan, melainkan ketika mau ujian. Bolehkah membuka dulu? Ustadznya jawab lagi. Habis itu nanya ustadznya, kenapa jenengan nanya seperti itu? Karena saya itu kan ustadz kiai kan membocorkan kunci masuk surga dengan membaca talqin. Kan ustadz kalau baca talqin ada orang meninggal, dikasih contekan kan? Nanti kalau dalam kubur, kalau ada dua malaikat menanya mungkar dan nakir, siapa Tuhanmu? Maka jawab Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Itu dikasih contekan. Nah, diambil dalil sama guru ini, berarti boleh Ustaz buka lembaran ujian nasional. Nah, ketawa Ustaznya. Nah, ini hebatnya kita Islam, dikasih kunci surga. Ada sebuah hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah maka masuk surga. Hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, hadis ini beliau bertanya kepada Rasulullah, wa in zana wa in saraqa, apabila seorang penzina, mohon maaf nih, apabila seorang pencuri mengucapkan la ilaha illallah, apakah masuk surga juga ya Rasulullah? Rasulullah menguatkan lagi dengan menjawab, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia seorang penzina, seorang pencuri, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, lalu ada seorang bertanya, berarti seorang penzina pun dengan mengucap la ilaha illallah saja mati dalam keadaan masuk surga. Seorang pencuri mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Penjelasannya seperti ini. Kayak gini. Kebenaran yang absolut. Absolut apa artinya Mas Ari? Absolut. Bahasa perkuliahan. Apa absolut? Kebenaran yang absolut, yang hakiki ya, yang mutlak. Kebenaran yang mutlak itu siapapun latar belakang sosial orangnya yang mengucapkan pasti tidak akan berubah. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Pejabat pasti akan jawab sama dengan 2. Seorang pencuri akan menjawab 1 tambah 1 2. Seorang pemulung 1 tambah 1 sama dengan 2. Siapapun berhak dan mengetahui kebenaran itu. Nah, makanya maksud hadis ini, siapapun latar belakang sosial orangnya dengan mengucap la ilaha illallah itu tidak akan mempengaruhi. Nah, itu maksudnya. Jadi latar belakang sosial orang yang ahli maksiat itu tidak akan merubah akan kebenaran absolut tersebut. Bahkan dulu ada sahabat namanya Nuaiman. Sahabatnya Nabi ini sering mabuk, Nuaiman ini. Sampai para sahabat saking gak tahan melihatnya sampai terkeluar kalimat laknat.
Rasulullah terdengar sama Rasulullah akan kalimat laknat tersebut. Lalu Rasulullah menegur, la tan'an, jangan laknat dia. Bahwasanya walaupun Nuaiman ini bermaksiat, tapi dia cinta Allah dan cinta Rasul. Nah, artinya apa di sini? Apapun status sosial orang, itu tidak akan mengotori bahwasanya dia tidak cinta kepada Allah dan Rasul, atau status sosial orang yang pelaku maksiat ini tidak menjadikannya seorang kafir. Terus disebut apa orang yang pelaku maksiat ini dengan kaitannya dengan iman? Tidak sempurna keimanan. Nah, itu. Contoh, ada mobil Pajero kotor, kena becek, berdebu. Tapi apakah orang memandang mobil itu murahan? Tidak. Orang tahu mobil Pajero walaupun dia kotor. Nah, imannya kita ini tetap mahal dan dipandang sisi Allah. Cuman tidak sempurna karena ada kotoran-kotoran tadi. Nah, itu disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Tirmidzi, disebutkan ada seseorang di hari kiamat nanti, di hari pengadilan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tis'ah wa tis'una sijilan, artinya 99 box. Isi boxnya itu dokumen-dokumen kesalahannya selama di dunia. 99 box dokumen. Kemudian kullu sijilin maddal basar. Setiap daripada box itu besarnya sejauh mata memandang. Jadi sejauh apa mata kita memandang sampai sana, enggak sampai kan kita memandang sana, itu cuma satu box. Bayangin 99 box. Itu kata Allah, ini kamu ketahui ini semua dokumen-dokumen kesalahanmu. Dilihatkan kepada orang nih. Lalu Allah bertanya kepada seorang itu, hal tunkaru min hada syai'an? Apakah kamu mau komplain? Silakan kalau mau komplain, bilang kata Allah. Kamu mau komplain dari 99 dokumen ini? Komplain aja, enggak apa-apa kata Allah. Saking pasrahnya dia karena kaget sejauh mata memandang. Enggak ya Allah, saya enggak mau komplain. Saya sudah fair. Silakan kalau masuk neraka enggak apa-apa. Pasrah nih orang sudah. Lalu singkatnya Allah menjawab begini dengan kalimat yang indah. La zulma 'alaikal yaum. Ketahuilah hari ini kamu tidak akan mendapat kezaliman atau penghukuman. Kaget, orang ini kaget. Fatukhraju lahu bitaqah. Kemudian Allah mengeluarkan, memerintahkan malaikat memberikan, keluarkan wahai malaikat satu box itu. Boxnya kecil. Kalau saya ibaratkan seperti boxnya jam tangan. Kecil. Hadirkan di depan dia wahai malaikat. Dibuka boxnya, ternyata tulisannya ada dalam box itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, wahai malaikat, timbang box itu dengan 99 box yang besar tadi, kesalahannya tadi, ditimbang. Nah, malaikat pun kaget tercengang melihat box yang kecil itu berat daripada 99 box yang besar tadi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab ini karena berat dan kuhargai kamu pernah menyaksikan bahwa tidak Tuhan selain aku, masuk ke surga, kata Allah. Malaikat ini, antara malaikat di dalam riwayat itu saling, ada satu malaikat ini ngomong ke malaikat yang satu. Nah, kamu berani gak menimbang, memberatkan sesuatu yang kecil ini, sedangkan di situ ada nama Allah? Wah, sangat luar biasa ya. Bahkan di dalam Maulid Ad-Diba itu ada 3 kelompok kan nanti di padang mahsyar. Kelompok yang masuk surga tanpa hisab, masuk surga karena amal-amal solehnya. Yang ketiga masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, masuk surga dengan rahmat Allah ini yang di luar logika kita. Bahkan di dalam kitab Imam Ghazali itu ada seorang pendosa, Pak. Seorang pendosa, 2 orang pendosa ini diperintahkan oleh Allah, sudah kamu lari ke neraka, kamu masuk ke neraka,
lari dia terberit-berit. Lalu dipanggil sama Allah, sini, kenapa kamu lari? Ya Allah, saya selama di dunia ya Allah sudah kapok melambat-lambatkan perintahmu. Sekarang ini walaupun saya diperintahkan ke neraka, saya akan cepat-cepat melaksanakan perintahmu. Sebab itu, dukhul ilal jannati birahmati. Masuklah ke surgaku dengan rahmat. Sebab kayak gitu. Jadi di padang mahsyar itu Bang, ada orang yang model-model kayak gini nanti. Mungkin kita insya Allah melihat nanti. Terbukti apa di dalam kitabnya Al-Ghazali. Kemudian orang yang kedua diperintahkan Allah masuk ke neraka. Jalan dia lambat. Kemudian dia melihat lagi ke belakang. Jalan lagi. Melihat lagi ke belakang. Dipanggil sama Allah. Kenapa? Saya siapa tahu waktu jalan jenengan panggil ya Allah. Sebab itu masuk surga. Nah, ini luar biasanya. Jadi kalimat syahadat ini luar biasa. Kullu ummati dakhala jannah. Setiap umat masuk surga kata Nabi. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Enggan ini siapa yang enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan lagi ketika sahabat Sayyidina Usamah bin Zaid. Ada sahabat Sayyidina Usamah bin Zaid pada saat peperangan, ada satu orang musuh di tengah peperangan, karena dia mau ditebas sudah sama Sayyidina Usamah bin Zaid, langsung dia angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tetap ditebas oleh Sayyidina Usamah bin Zaid sampai mati. Dan cerita ini, sebab cerita ini Allah turunkan ayat yang di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fis sabilillahi fatabayyanu, sampai turun ayat. Lalu kabar-kabar tadi sampai kepada Nabi Muhammad. Dipanggil Sayyidina Usamah bin Zaid, kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat. Ya Rasulullah. Alasan kamu membunuh apa? Alasan Sayyidina Usamah bin Zaid, dia bersyahadat ya Rasulullah. Siapa tahu dia bersyahadat karena takut. Dia mungkin takut. Jadi dia takut dibunuh, takut ditebas, mengucap syahadat. Pura-pura, memprank lah bahasa kita sekarang. Prank. Tapi saya tebas. Jawaban Rasulullah singkat. Afala syaqaqta ala qalbihi hatta ta'lama qalaha khaufan am la? Apakah kamu, Rasulullah belum marah itu. Rasulullah enggak langsung marah. Rasulullah nanya dulu ke saya Usamah bin Zaid. Wahai Usamah bin Zaid, apakah kamu sudah belah dadanya? Kamu bedah dadanya? Apa kamu sudah bedah dadanya? Enggak ya Rasulullah. Kalau kamu bedah, kamu akan menemukan di hatinya itu dia pura-pura atau enggak? Enggak juga ya Rasulullah. Nah, terus kamu ini maunya mana? Yang zahir kamu tidak menerima, mengucapkan, yang di dalam hati pun kamu tidak menerima. Nah, maka dari saat itu Sayyidina Usamah bin Zaid beristighfar atas kesalahan beliau. Nah, berarti hukum seseorang yang bersyahadat, walaupun kelihatannya dia seperti pura-pura, itu tidak akan mempengaruhi Pak dari segi syahadatnya. Siapapun berhak. Nah, itu dari hukum syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Spesial dengan bulan kelahirannya Rasulullah, di sini ada pembahasan yang sangat luar biasa. Ulama itu berbeda pendapat akan diutusnya Nabi Muhammad. Ada ulama yang bernama Al-Imam Al-Hulaimi dan Imam Al-Baihaqi. Beliau ini berpendapat bahwasanya Rasulullah tidak diutus kepada para malaikat. Kadang para malaikat memiliki kekhususan yang tidak dijauhkan daripada hawa nafsu kan, tidak memiliki hawa nafsu para malaikat. Jadi dua imam ini berpendapat Rasulullah tidak diutus kepada para malaikat. Adapun pendapat dari Al-Imam Suyuti
Nah, Imam Suyuti ini imam luar biasa dalam kita ahlu sunnah wal jamaah, dan Imam Taqiyuddin As-Subki atau disebut dengan Imam As-Subki berpendapat bahwasanya Rasulullah diutus juga kepada para malaikat. Dan pendapat ini tarjih kuat. Jadi Rasulullah diutus juga kepada para malaikat. Kemudian disebutkan ditambah lagi oleh pendapat Imam As-Subki bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada seluruh para nabi sebelum kita. Nah, jadi Rasulullah nggak hanya diutus kepada kita umat akhir zaman, tapi ada yang berpendapat Rasulullah diutus juga kepada seluruh para nabi sebelum beliau. Makanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin kepada para nabi dan para rasul. Dan juga ada pendapat Rasulullah diutus dari zaman Nabi Adam sampai kepada hari kiamat melalui hadis bu'itsu ilan nasi kafah. Rasulullah pernah bersabda, aku diutus kepada seluruh manusia semuanya. Kafah di sini dari setelahku dan sebelumku. Itu Rasulullah. Bahkan ada yang berpendapat lagi, dan pendapat ini kuat juga, bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada seluruh hewan-hewan juga. Bukan hanya manusia, seluruh hewan-hewan Rasulullah diutus juga untuk mendakwahi mereka. Dan juga Rasulullah diutus kepada benda-benda padat. Nah, seperti ranting-ranting pohon, batu-batuan, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah juga yang menariknya diutus kepada setiap butiran-butiran pasir. Satu pasir ini kecil kan, atom. Rasulullah diutus kepada seluruh butiran pasir. Bayangin, seluruh muka bumi ini berapa jumlah butiran pasir, Rasulullah diutus ke situ. Karena berdasarkan hadis Rasulullah pernah bersabda, inni la'arifu hajaran di Makkah kana yusallimu alayya qabla um'ath. Bahwasanya aku masih ingat, kata Rasulullah. Nah, Rasulullah masih ingat bahwasanya dulu ada satu batu. Batu ini berselawat kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Nah, artinya apa? Rasulullah menemui batu. Rasulullah pada posisi belum diutus. Malaikat Jibril belum memberi wahyu. Belum diangkat Rasulullah menjadi nabi. Rasulullah diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun ya. Nah, sebelum itu Rasulullah ingat ada satu batu yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu posisi Rasulullah ingat udah di Madinah. Bayangin, satu batu bersalawat kepada Nabi. Dan Nabi ingat posisi batu tersebut. Bagaimana kita umat yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rukun Islam yang kedua, iqamis shalah, mendirikan shalah. Ini bunyi aja nanti ya. 7 menit. Mendirikan salat. Apa yang kalau kita dengar ada namanya iqamah, iqamis shalah. Apa artinya iqam itu? Iqam itu artinya ayyutana biha huququl al-zahiriyah wal batiniyah. Mendirikan salat yang maksud di dalam Quran itu wa yuqimunas shalah, ya kan? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum, di dalam surah pertama Al-Baqarah itu wa yuqimuna as-shalah, mendirikan. Apa yang maksudnya iqamis shalah? Yaitu memberikan hak-hak salat, itu secara zahir dan batin. Zahir ini apa? Mengenal syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, adab-adab salat, itu secara zahir. Secara batin, khusyuk, ingat kepada Allah, dan juga ikhlas dalam salat. Nah, apabila orang sudah melakukan daripada setiap struktur ini tadi, baru dia dicatat sebagai iqamus shalah, orang yang mendirikan salat. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk iqamis shalah? Nah,
Jadi makna iqamus shalah itu atau dalam qomat qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Itu enggak hanya kalimat biasa. Maksudnya orang mendirikan sholat ini secara zahir dan batin dia memenuhi rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, adab-adab sholat, khusyuk, ikhlas. Baru termasuk catatan orang yang mendirikan sholat. Tapi kata Gus Baha, yang penting sujud kepada Allah. Karena itu suatu kebanggaan nanti ketika menghadap kepada Allah. Tapi penting kita ngaji ya, ngaji memperdalam syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, bikin sholat. Ini pembahasannya nanti setelah ini. Kemudian rukun artinya setelah itu apa lagi? Zakat. Nah, kita hanya definisi aja yang mempercepat ya. Karena zakat itu mungkin di bagian belakangnya ini. Nah, ini definisi aja. Zakat itu adalah apa? Mengeluarkan harta. Singkatnya zakat terbagi dua. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu ada nisab dan haulnya. Zakat fitrah mulai awal Ramadan. Nah, dan mulai awal Ramadan sampai fajar sebelum sholat Idul Adha. Terbagi waktu. Ada waktu wajib, waktu fadilah, waktu dimakruhkan, dan waktu diharamkan. Yang afdolnya apa? Mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Adha. Afdolnya. Mau mengeluarkan zakat awal Ramadan bisa, nggak melarang. Nah, zakat mal tadi terbagi zakat dagang, perdagangan, perniagaan, peternakan, tambang, dan barang-barang kayak yang ditemukan itu. Nah, ulama fikih modern menambah lagi zakat profesi. Zakat profesi yang kerja-kerja kantor, yang sesuai gaji itu termasuk zakat profesi, itu menurut fikih modern. Itu tadi. Itulah singkatnya. Setelah itu puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Nah, mungkin setelah itu pembahasan tentang rukun iman lagi kita percepat. Rukun iman berarti rukun Islam sudah, masuk kepada rukun iman berarti membahas tauhid kita. Membahas tauhid. Setelah rukun iman baru membahas sekali lagi mengulang pembahasan awal mengenal kalimat la ilaha illallah. Nah, itu di bagian. Setelah itu baru masuk ke fikih tentang masalah akil balik, umur orang yang sudah diwajibkan untuk sholat. Mungkin sampai sini pertemuan kita apa yang perlu ditanyakan seputar tentang rukun Islam tadi. Waalaikumsalam. Dan intinya adalah di syarat qalbu. Nah, di qalbu itu apakah sih pengucapannya dengan ucapan al-Islam itu atau dengan bahasa Indonesia? Jadi untuk pengucapan syahadat tadi, apakah boleh dipotong atau tidak, itu mau dilanjut atau dipotong tidak bermasalah. Nah, yang paling inti kita ada mengeluarkan lafaz syahadat itu tadi. Yang kedua, soal syahadat dalam hati ini tidak perlu kita mengucapkan perlafatan tadi kayak asyhadu an la ilaha illallah atau artinya aku bersaksi bahwa Tuhan saya Allah. Maksudnya secara pengertian bahwasanya kita meyakini Allah Tuhan kita dan kita mempercayai dan Nabi Muhammad adalah utusan kita. Meyakini itu dalam hati kita sampai akhir hayat kita, nah itu sudah termasuk syahadat. Nah, sama dalam sholat, nggak harus kita aku sholat zuhur 4 rakaat selengkap itu, sehingga tadi takbirnya panjang, cukup mengenal aku sholat zuhur, jadi itu sudah termasuk sholat zuhur. Nah, itu untuk syahadat tadi.
Yang intinya yang akan dibawa menghadap kepada Allah keyakinan dalam hati kita. Sedikit guyonan terakhir, orang ateis yang nggak percaya Tuhan, itu mereka setengah Islam loh. Setengah Islam orang ateis itu, kan? Mereka meyakini bahwa tiada Tuhan. Sekali lagi, Allah. Masuk Islam mereka. Yang sulit itu Nasrani ya. Kalau ateis masih gampang, tiada Tuhan. Tambah lagi satu, selain Allah, Islam. Dan perkumpulan kita diberkahi. Semoga yang sakit saat ini disembuhkan. Semoga kan urusan-urusan kita diberkahi oleh Allah. Yang punya permasalahan dilancarkan segala urusannya. Tidaklah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.